Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UNBK Ekonomi. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal nomor 1 sampai dengan 10. Saat ini kita lanjut ke nomor 11. Nanti soalnya bisa dibuka di website msc.sch.id. Di nomor 11 kita baca soalnya. Di sini ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah. Poin 1 sampai dengan poin 5. Pertanyaannya adalah kebijakan untuk mengatasi jumlah uang beredar dalam masyarakat yang berlebihan ditunjukkan oleh angka. Di sini kita di nomor 11 ini kita membahas teori tentang kebijakan perekonomian. Kebijakan perekonomian ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama kita bahas kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini instrumennya itu ada 5 poin. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market policy. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan moneter dengan cara jual beli surat berharga. Jadi kegiatannya adalah jual beli surat berharga. Kondisinya yang pertama, jika jumlah uang yang beredar itu banyak atau kondisi perekonomian terjadi inflasi, maka BI akan menjual surat berharga ke masyarakat. Tujuannya apa? Agar jumlah uang yang ada di masyarakat semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu sedikit atau terjadi deflasi, maka BI akan membeli surat berharga dari masyarakat dengan tujuan agar semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua adalah kebijakan diskonto atau diskon policy. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan tingkat suku bunga di bank. Kondisinya, jika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka BI akan menaikkan tingkat suku bunga bank. Tujuannya adalah agar masyarakat tertarik untuk menabung di bank daripada memegang uang, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka BI akan menurunkan tingkat suku bunga bank. Oke, yang ketiga adalah kebijakan cadangan wajib atau reserve requirement. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan menaikkan atau menurunkan cadangan kas di bank umum. Jika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka BI akan menaikkan cadangan kas dengan tujuan agar semakin sedikit kemampuan bank untuk memberikan kredit ke masyarakat dan sebaliknya. Jika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka BI akan menurunkan cadangan kasnya dengan tujuan agar semakin banyak atau semakin besar kemampuannya bank untuk memberikan kredit ke masyarakat. Kemudian instrumen yang keempat adalah kebijakan kredit ketat. Kebijakan ini berkaitan dengan pemberian kredit dengan syarat 5C, ada karakter, capability, collateral, capital, and condition of economy. Kondisinya, jika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka BI akan memperketat syarat-syarat kredit. Dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar itu sedikit, maka BI akan mempermudah syarat-syarat kredit. Kemudian yang kelima adalah kebijakan dorongan moral atau moral persuasion. Di sini kebijakan BI dengan memberikan pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan kepada bank dan pelaku moneter lainnya berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan atau melepaskan pinjaman. Ini adalah instrumen untuk kebijakan moneter. Kemudian yang kedua adalah instrumen kebijakan fiskal. Ini ada 2, yaitu ada sistem perpajakan dan politik anggaran. Sistem perpajakan berkaitan dengan pengenaan tarif pajak. Jika jumlah uang yang beredar banyak, maka pemerintah akan menaikkan tarif pajak, dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar sedikit, maka pemerintah akan menurunkan tarif pajak dengan tujuan agar semakin banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Kemudian yang kedua, politik anggaran. Kebijakan ini berkaitan dengan pengaturan anggaran pemerintah. Jika jumlah uang yang beredar itu banyak, maka pemerintah akan mengurangi pengeluarannya dengan tujuan agar jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Dan sebaliknya, jika jumlah uang yang beredar sedikit, maka pemerintah akan menambah pengeluaran dengan tujuan agar jumlah uang yang beredar nanti semakin banyak. Oke, itu adalah dua kebijakan perekonomian, moneter sama fiskal secara garis besarnya. Kita kembali lagi ke soal. Di sini yang ditanyakan adalah kebijakan untuk mengatasi jumlah uang beredar dalam masyarakat yang berlebihan. Jawabannya adalah 2, 3, dan 5, yaitu Bank Sentral menjual sertifikat Bank Indonesia sehingga nanti masyarakat, karena BI yang menjual maka masyarakat membeli sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin sedikit. Kemudian yang ketiga, pemerintah menaikkan tarif pajak sehingga semakin sedikit jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kemudian yang 5, Bank Umum memperketat syarat kredit sehingga semakin sedikit kredit yang bisa disalurkan ke masyarakat. Sedangkan untuk poin 1, pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran negara. Kalau pemerintah meningkatkan pengeluaran anggaran negara, maka ini tidak mengurangi jumlah uang yang beredar, namun malah menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian untuk poin 4, Bank Sentral menurunkan suku bunga bank. Kalau Bank Sentral menurunkan suku bunga bank, maka masyarakat akan semakin enggan untuk menabung di bank sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak. Itu adalah soal nomor 11.